Sudah. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan. Nah, sebelum itu kami bakal perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Randi Rabbani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Pertama. Nama saya Muhammad Nurul Samayana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Ghifari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arga Rapi Kairan. Oke, jadi langsung aja ke penjelasannya. Nah, jadi ini pertama itu ada data science intro. Nah, data science intro. Nah, jadi data yang saya pakai ini adalah data gym membership. Nah, sumbernya ini dari Kaggle. Nah, data gym membership ini didapat dari situs Kaggle dan berisi tentang keanggotaan gym seperti nama member, usia member, berapa banyak visit gym, yang sering melakukan latihan apa, hingga nama personal trainernya. Nah, dalam website ini terdapat banyak sekali baris dan kolom mencapai 1000 baris dan 15 kolom. Kumpulan data ini menyediakan representasi simulasi data yang keanggotaan untuk pusat kebugaran yang dibuat khusus bagi mereka yang tertarik untuk mengasah keterampilan mereka dalam analisis data. Nah, data tersebut disusun untuk memfasilitasi penemuan pola dan tren keanggotaan utama dan menjadikannya sumber daya yang ideal untuk latihan dan pembersihan data, visualisasi, dan pengenalan pola. Nah, lanjut kita ke tujuan. Tujuan data science ada pola, prediksi, dan keputusan. Nah, tujuan data yang pertama itu adalah pola. Nah, data dari gym membership ini seperti kehadiran anggota, durasi latihan, atau preferensi kelas ini dapat dianalisis untuk menemukan pola perilaku pengguna. Misalnya kita bisa menemukan pola bahwa anggota cenderung lebih datang pada waktu tertentu, pagi atau sore. Nah, terus lanjut ke prediksi. Nah, berdasarkan pola-pola yang telah dikenali, data science dapat digunakan untuk membuat prediksi di masa depan. Contohnya, bisa memprediksi kapan kemungkinan seseorang anggota akan berhenti berlangganan. Nah, berdasarkan perilaku ini kita dapat memprediksi popularitas kelas tertentu di masa yang akan datang. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah keputusan. Nah, hasil analisis dan prediksi ini membantu manajemen gym dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya jika data menunjukkan bahwa anggota lebih suka berolahraga pada sore hari, dapat menambah sesi kelas di waktu tersebut. Jika prediksi churn menunjukkan bahwa beberapa anggota kemungkinan akan berhenti, gym bisa menawarkan diskon atau promosi untuk menjaga loyalitas keanggotaan. Keputusan-keputusan ini berbasis data sehingga lebih terukur dan efektif. Nah, selanjutnya itu membuat data frame dengan pandas. Nah, bisa dilihat di sini untuk codingan Python-nya di sini kita menggunakan import pandas as pd. Nah, di sini kita menginput data secara manual. Mulai dari ID, first name, gender, birthday, age, dan lain sebagainya. Nah, untuk outputnya ini bisa dilihat tabelnya terdapat 15 kolom, dan kalau dari file aslinya itu ada 1000 baris. Tapi di sini karena kita masuk ke manual jadi cuma diisi 5. Nah, terus selanjutnya itu adalah hitung jumlah kolom. Nah, hitung jumlah kolom ini menggunakan function df.shape. Bisa dilihat di sini untuk outputnya itu jumlah kolomnya ada 15. Terus selanjutnya adalah hitung jumlah baris. Nah, jumlah baris di sini kita juga menggunakan df.shape dalam kurung 0. Nah, ini untuk outputnya jumlah baris sama dengan 5. Nah, selanjutnya itu adalah buatlah data preparation seperti data cleaning dan menggunakan function count, std, min, dan max. Nah, sebelum itu kita bakal mengekstrak filenya dulu.
Nah, ini untuk codingan mengekstrak filenya biar mendapatkan output kita menambahkan data tidak secara manual, jadi secara otomatis diambil dari file menggunakan format CSV. Nah, selanjutnya itu adalah data cleaning. Nah, data cleaning ini menggunakan fungsi drop. Nah, yang asli sama dengan 0, in place sama dengan true. Nah, untuk data cleaning di sini bisa dilihat ada baris yang hilang karena tidak ada nilainya. Terus selanjutnya kita ke kategori data. Nah, kategori data ini untuk menunjukkan tipe data dari kolom-kolom yang sudah ada. Nah, bisa di sini outputnya seperti tipe data integer, ada objek, dan boolean. Terus selanjutnya ada fungsi count. Nah, count di sini adalah fungsi untuk menghitung jumlah baris per kolomnya. Di sini menggunakan fungsi df.count. Nah, di sini bisa dilihat outputnya terdapat 1000 baris di setiap kolomnya, kecuali di favorite group lessons ada 503 dan name personal trainer 508. Terus selanjutnya ada STD atau standar deviasi. Nah, di sini menggunakan fungsi df nama kolom .std. Nah, bisa dilihat outputnya ada standar deviasi umurnya itu adalah 10,8. Nah, selanjutnya ada fungsi max. Max ini adalah kita mencari nilai yang paling tertinggi. Nah, max di sini durasi nge-gym paling lama. Dimasukkan data 5 data teratas dan outputnya itu menghasilkan 141, yaitu yang tertinggi durasi gymnya. Nah, terus selanjutnya ada fungsi min. Min ini nilai paling sedikit. Nah, untuk di codingannya ini menggunakan mencetak visit paling sedikit. Nah, outputnya visit paling sedikit adalah 1 kali. Terus ada min. Min ini mencari rata-rata suatu data. Di sini codingannya mencari rata-rata usia member. Dimasukkan data 5 data teratas. Nah, didapatkan rata-rata usia member 40,6. Nah, selanjutnya untuk menganalisis data ini ada kita harus meringkas data dulu dengan fungsi describe. Nah, fungsi describe di sini bakal menghasilkan output seperti yang ada di sini. Ada count, min, std, min 25%, 50%, 75%, dan max. Nah, oke, itu saja yang penjelasan nomor 1. Ini akan dilanjutkan ke penjelasan nomor 2. Silakan. Oke, akan saya lanjutkan. Jadi pada regresi linear sederhana yang untuk menunjukkan hubungan antara kuantiti atau kuantitas barang yang dibeli. Sebagai variabel independen, X dan total kita harga sebagai variabel independen Y. Jadi berikut ini adalah langkah-langkah secara singkatnya. Yang pertama adalah membaca dataset, yaitu mengimpor data dari CSV yang berisi informasi penjualan di supermarket. Yang kedua, membersihkan data, menghapus baris yang memiliki nilai benar di kolom kuantiti dan total untuk memastikan data bersih sebagai analisis. Dan yang ketiga, mempersiapkan variabel untuk mengandung kolom kuantiti sebagai variabel independen X dan total sebagai variabel independen Y. Yang keempat, membangun model regresi linear menggunakan linear regression dan squarement untuk mempelajari hubungan antara X dan Y. Model ini menghitung skop kemiringan dan intercept B dari garis regresi Y sama dengan AX plus B. Dan yang kelima, menampilkan persamaan regresi
Setelah model dilatih, kode menampilkan persamaan garis regresi yang dihasilkan. Dan yang keenam, visualisasi data. Visualisasi data ini membuat scatter plot untuk data asli dengan titik-titik biru, dan menggambarkan garis regresi yang sesuai dengan prediksi model atau garis merah. Dan yang ketujuh, menampilkan grafik menggunakan matplotlib untuk menampilkan grafik hubungan antara kuantiti dan total serta garis regresi yang menunjukkan tren linear. Jadi intinya kode ini berfungsi untuk menemukan dan memvisualisasikan hubungan linear antara kuantiti dan total melalui model regresi. Selanjutnya saya akan membacakan bacaan grafiknya. Jadi slope adalah perubahan dalam total untuk setiap unit perubahan dalam kuantiti. Jadi dalam kasus ini slope sekitar 94,46 yang berarti setiap peningkatan satu unit kuantiti akan meningkatkan total sekitar 94,46 intercept titik potong. B. Intercept adalah nilai total ketika kuantiti adalah 0. Intercept di sini sekitar min 174,45 yang berarti bahwa tanpa ada pembelian kuantiti sama dengan 0. Ini total diprediksi negatif. Meskipun hal ini mungkin tidak realistis secara kontekstual, karena total seharusnya tidak negatif dalam situasi nyata. Visualisasi grafik titik biru. Titik biru ini mewakili data aktual dari dataset titik data kuantiti dan total. Kemudian ada garis merah. Jadi garis merah ini mewakili fit light atau garis regresi linear yang dihasilkan dari model regresi. Lalu garis ini merupakan hasil dari persamaan linear yang sudah dihitung dan memperlihatkan tren hubungan antara kuantiti dan total. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang plot dan data, mulai dari analisis code, pengimporan library, mengimpor pandas untuk memanipulasi data, dan matplotlib pilot untuk visualisasi. Untuk selanjutnya, untuk membaca dataset, DF dari CSV, membaca file CSV dan menyimpannya dalam data frame DF. Menentukan kolom yang digunakan, X kolom dan Y kolom, dalamnya ada unit price dan total. Mendefinisikan nama kolom yang akan digunakan untuk sumbu X dan sumbu Y dalam plot. 4. Mengurutkan data, DF sama dengan DF sort values by X kolom. Fungsi ini untuk mengurutkan data frame berdasarkan kolom unit price, sehingga plot akan lebih teratur dan mudah dibaca. Membuat plot garis, PLT plot DFX kolom, line style, color blue, and label total versus unit price. Fungsi ini menggunakan plot untuk membuat garis yang menghubungkan nilai unit price dan total. Menggunakan parameter line style untuk menentukan jenis garis dan color untuk menentukan warna garis. Selanjutnya, menetapkan batas minimum pada sumbu. PLT ylim sama dengan 0 dan PLT xlim sama dengan 0. Fungsi ini menetapkan batas minimum untuk sumbu Y dan X agar tidak ada nilai negatif ditentukan pada grafik. 7. Menambahkan judul dan label. PLT title, PLT X label, dan PLT Y label. Menambahkan judul plot dan label untuk sumbu X dan Y yang membantu pembaca memahami konteks data. Menambahkan legend, PLT legend. Menambahkan legend untuk memberikan keterangan pada plot. Codingan ini sudah mencakup banyak elemen dari fungsi plotting yang biasanya diajarkan dalam Waitress School, antara lain membaca data dari file CSV, mengurutkan data untuk memastikan visualisasi yang jelas, menggunakan plot garis untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel, menambahkan judul, label sumbu, dan legend untuk memperjelas plot. Baiklah, saya akan lanjut ke pembacaan grafik. Boleh lanjut. Dalam grafik tersebut terdapat label sumbu X dan Y. Sumbu X diberi label harga satuan yang menunjukkan nilai-nilai dari unit price. Sumbu Y diberi label total yang menunjukkan nilai total yang meningkat seiring dengan harga satuan. Tipe grafik.
grafik ini menggunakan line plot yang secara umum digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Dan gaya garis yang digunakan berwarna biru yang menggambarkan bagaimana nilai total berubah sesuai dengan harga satuan. Judul grafik berisi teks hubungan antara harga satuan dan total yang menjelaskan bahwa grafik tersebut mengilustrasikan korelasi antara kedua variabel tersebut. Legend keterangan. Terdapat legenda pada grafik yang memberikan informasi tambahan bahwa garis tersebut mewakili total versus unit price yang memperjelas maksud dari data yang diplot. Baiklah, boleh lanjut ke slope dan intercept. Dalam slope dan intercept, dalam codingan yang ada di sini, seperti yang ada di dalam sintak, NumPy digunakan untuk operasi numerik dan untuk membuat array. Digunakan untuk memvisualisasi data, dalam hal ini untuk memplot scatter plot dan garis regresi linear. Mengambil dua titik dari dataset x1 y1 sama dengan df quantity I log 0 df total I log 0. Kedua fungsi ini adalah kuantitas dan total pada indeks pertama dari data frame, sedangkan x2 dan y2 adalah pada indeks kedua. Dan fungsi df quantity dan df total mengakses elemen pertama dari kolom quantity dan mengakses elemen pertama dari kolom total. 4. Fungsi untuk menghitung slope dan intercept seperti yang ada dalam codingan. Def slope intercept x1 y1 x2 y2. Slope y2 y1 x2 min x1. Intercept sama dengan y1 min slope dikali x1. Return slope intercept. Fungsi ini menerima 4 argumen, yaitu koordinat dari dua titik x1 y1 dan x2 y2. Slope atau kemiringan dihitung menggunakan rumus slope y2 min y1 per x2 per x1. Intercept titik potong adalah nilai di mana garis memotong sumbu y saat x sama dengan 0. Ini menentukan seberapa tinggi garis mulai dari sumbu y. Fungsi ini mengembalikan nilai slope dan intercept. Lanjut ke menghitung slope dan interceptnya. M, C sama dengan slope intercept dalam kurung x1 y1 x2 y2. Memanggil fungsi slope intercept dengan dua titik yang telah diambil sebelumnya dan menyimpan hasil slope ke variabel m serta intercept ke variabel c. Terus lanjut ke def fx return m kali x plus c. Fungsi ini adalah representasi dari persamaan garis regresi linear y sama dengan mx plus c. Ketika kita memberikan nilai x, fungsi ini akan mengembalikan nilai y berdasarkan slope atau m dan intercept atau c yang telah dihitung. Generate nilai x untuk plotting, x values, np array, x1, x2, y values, f x values. Di sini kita membuat x values yang hanya berisi dua nilai, yaitu x1 dan x2. Menggunakan np array, y values adalah nilai-nilai y yang dihasilkan oleh fungsi. Baiklah, kode ini menghitung garis regresi linear antara dua titik dengan cara menghitung slope dan intercept. Kemudian memvisualisasikan garis ini beserta dua titik data asli. Garis regresi linear ini mengikuti persamaan y sama dengan mx plus c. Boleh lanjut ke grafiknya. Dalam grafik ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama titik data. Terdapat dua titik data yang diplot dalam scatter plot berwarna biru. Titik pertama berada di sekitar 500 dan titik kedua berada di sekitar 7500. Titik-titik ini diambil dari dataset dan mewakili hubungan antara variabel quantity sumbu x dan total sumbu y. Garis regresi linear atau garis merah. Garis merah yang diplot adalah garis regresi linear yang dihasilkan dari dua titik data tersebut. Ini adalah garis terbaik yang mencoba menghubungkan kedua titik ini secara linear. Slope atau kemiringan, slope atau m membesarkan 234,38, menggambarkan tingkat perubahan variabel total terhadap perubahan variabel quantity. Ini berarti untuk setiap kenaikan satu unit dalam quantity, nilai total akan meningkat sebesar 234,38 unit.
Slop yang positif menandakan bahwa ada hubungan langsung antara kuantitas dan total. Semakin tinggi jumlah kuantitas, semakin besar nilai totalnya. Dan 4, intercept. Intercept atau V sebesar minus 1091,66 menunjukkan di mana garis memotong sumbu vertikal saat nilai kuantiti atau sumbu X sama dengan 0. Intercept ini memberikan informasi tentang nilai total saat kuantiti sama dengan 0. Dan dalam teks ini menghasilkan nilai negatif, tetapi mungkin tidak memiliki arti yang langsung dalam dunia nyata jika tidak bisa memiliki kuantitas negatif atau 0. Grafik ini menunjukkan hubungan linear antara kuantiti dan total. Dengan slope positif yang cukup tinggi, 234,38, menandakan bahwa peningkatan kecil dalam kuantitas akan menyebabkan peningkatan signifikan dalam total. Intercept negatif menunjukkan nilai total yang akan terjadi pada kuantitas 0. Meskipun dalam beberapa kasus, intercept mungkin hanya memiliki arti matematis dan tidak selalu masuk akal dalam konteks praktis. Baiklah, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, sebelumnya suaraku kedengaran nggak? Aman. Aman. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, data science statistik. Yang pertama di sini adalah statistik menggunakan function describe. Nah, di sini bisa kita lihat codingannya. Nah, di kode-kode tersebut, yang pertama di sana ada input pada std, yaitu input library pandas dengan alias std, lalu membaca file bernama Spotify Most Famous Song, yaitu sebelumnya ada konten drive my drive data itu karena aku sendiri nyimpen data Excel-nya itu di drive, jadi harus panggil dari awal. Nah, lalu setelahnya ada mengatur opsi tampilan pandas. Nah, yang pertama itu ada set option display max column, dia terpenon, yang artinya semua kolom akan ditampilkan. Dan kedua ada display max row. Display max row diatur ke non, artinya semua baris akan ditampilkan. Lalu di situ kita bisa lihat full data describe. Nah, describe itu ialah metode untuk memberikan ringkasan statistik dari dataset termasuk jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan keluarga untuk setiap kolom numerik. Ini boleh dilanjutkan. Setelah itu ada output dari function tadi sendiri. Karena ada beberapa kolom dan beberapa rata-rata, standar deviasi, minimal, dan presentasi, persentil, dan maksimalnya. Lanjut. Bagian kedua adalah buatlah persentil dan jelaskan. Nah, bagian persentil ini bisa kita lihat codingan-codingannya. Yang pertama mengimpor kembali library dari pandas sebagai PD dan NumPy sebagai NP. Lalu mengimpor file CSV seperti sudah saya jelaskan. Dan lalu mengekstrak kolom in Spotify playlist dari full data dan menyimpannya dalam variabel Spotify playlist. Yang keempat, menghitung persentil ke 25 kuartil pertama dari data in Spotify playlist menggunakan NP persentil. Hasil simpan dalam variabel persentil. Nah, lalu yang kelima ada mencetak nilai persentil yang menghasilkan output 805,6. Boleh scroll ke bawah. Nah, mungkin di sini ada sedikit penjelasan. Persentil 25% dari harga berarti bahwa 25% dari semua sesi pelatihan memiliki harga yang lebih rendah dari 990. Jadi kita membalik pernyataan ini berarti cukup 75% itu dari semua sesi pelatihan memiliki harga yang lebih tinggi. Nah, persentil 75% dari harga berarti bahwa 75% dari semua sesi pelatihan memiliki harga yang lebih rendah dari 5.324.250. Jadi kita membalik pernyataan ini berarti 20% dari semua sesi pelatihan memiliki harga yang lebih tinggi. Nah, ada beberapa tiga di sini di bagian persentil ini. Yang pertama adalah lower quartile, yaitu kuartil 1 bukan 25% data berada di bawah ini, ya ini memberikan gambaran tentang nilai rendah dalam dataset. Yang kedua ada kuartil 2 yaitu median, titik tengah dataset. Nah, jika kita membagi dataset menjadi dua, nah maka itu akan kita bisa dapatkan nilai median atau nilai tengah dari dataset
bahwa 70% data berada di bawah ini, di bawah nilai ini memberikan gambaran tentang nilai tinggi dalam database. Oke, boleh dilanjut. Yang ketiga ada standar manual. Jadi kita lihat codingannya di sini. Nah, yang pertama, standar deviasi mengukur seberapa tersebar data dari nilai rata-rata. Nah, nilai yang lebih tinggi menunjukkan variasi yang lebih besar dalam data. Boleh dilihat penjelasan di bawah. Oke. Nah, deviasi standar adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tersebar dari data dari rata-ratanya. Nilai deviasi standar yang lebih kecil berarti data lebih konsisten atau mendekati rata-rata. Sedangkan nilai yang lebih besar menunjukkan data lebih bervariasi atau tersebar jauh dari rata-rata. Nah, output yang di atas tadi menunjukkan hasil perhitungan standar deviasi untuk berbagai fitur numerik dan dataset seperti most result. Nah, berikut penjelasan singkatnya. Standar deviasi mengukur seberapa tersebar data nilai rata-ratanya. Kedua, nilai yang lebih tinggi menunjukkan variasi yang lebih besar dalam data. Nah, in Spotify playlist memiliki standar deviasi tertinggi 7897,60890 menunjukkan variasi yang sangat besar dalam jumlah playlist Spotify yang membuat lagu-lagu tersebut. Nah, rilis dibandingkan dengan rilis year menunjukkan variasi cukup besar dalam rilis lagu. Nah, ketiga, ada nilai yang lebih rendah menunjukkan data yang lebih terpusat. Artis di bagian kolom artis count memiliki variasi kecil, mungkin karena kebanyakan lagu memiliki jumlah artis yang mirip. Nah, kedua, instrumentalness. Nah, dan speechness memiliki standar deviasi menengah, menunjukkan variasi moderat dalam karakteristik musik tersebut. Bagian yang keempat ada fitur-fitur seperti danceability, balance, dan energy memiliki standar deviasi menengah, menunjukkan variasi moderat dalam karakteristik musik tersebut. Lalu yang kelima, in Spotify Charts dan in Apple Charts memiliki standar deviasi yang cukup berbeda, menunjukkan perbedaan dalam variasi popularitas lagu di kedua platform tersebut. Boleh kita lanjut ke selanjutnya. Yang keempat ada coefficient variation. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari codingan tersebut. Yang pertama, seperti biasa, mengimport library pandas, PD dan 6PNP. Yang kedua, membaca file CSV tadi, membaca file dari drive, lalu memilih hanya kolom numerik dari dataset dengan select the types, include, sama dengan NP number. Nah, lalu menghitung koefisien variasi untuk setiap kolom numerik dengan rumus koefisien variasi sama standar deviasi dan mean. Rata-rata ini dilakukan menggunakan NP STD numerik data. Jadi saya di codingan var sama dengan NP STD numerik data dibagi NP mean numerik data. Nah, jadi keluarlah output di mana itu adalah hasil bagi dari numerik data NP STD-nya, standarnya, dan NP mean-nya, rata-ratanya. Mungkin kita bisa lihat itu ada rumus untuk mencari coefficient variation, yaitu standar deviasi bagi rata-rata dikali 100%. Oke, boleh. Nomor 5. Buatlah variation dan jelaskan. Nah, kita masuk ke bagian variation. Di sini kita bisa melihat codingannya, sedikit penjelasan untuk codingannya. Yang pertama, mengimport library pandas. Yang kedua, membaca file lagi, file CSV. Lalu memilih hanya kolom numerik dari dataset menggunakan selected types, include sama dengan NP number. Lalu menghitung variansi untuk setiap kolom numerik menggunakan NP var dalam kurung numerik data. Lalu cetak file. Nah, akan keluar output seperti itu. Variansi datanya. Nah, output menampilkan variansi setiap kolom numerik yang menunjukkan seberapa banyak nilai dalam kolom tersebut bervariasi. Semakin tinggi varian, semakin besar penyebaran datanya. Contoh, artis count memiliki varians 7,96911 E-01 yang menunjukkan bahwa jumlah artis untuk setiap lagu cukup seragam. Nah, yang kedua dari list year memiliki varian 1,23440 6E tambah plus 02 yang menunjukkan bahwa terdapat tentang tahun rilis
lihat di sini codingan dari coefficient correlation. Nah, untuk codingan di atasnya masih seperti yang sebelumnya, dan codingan yang khusus untuk coefficient correlation itu ada membuat scatter plot. Nah, di dalam membuat scatter plot ini terdapat health data plot, membuat scatter plot dengan leafness persen sebagai sumbu X, dan in Spotify charts sebagai sumbu Y, dan parameter kind sebagai scatter. Digunakan untuk menentukan jenis grafik sebagai scatter plot. Nah, codingan first show itu akan menampilkan plot secara langsung. Juga plot save itu untuk menyimpan plot dalam format gambar. Outputnya itu seperti yang di bawah. Nah, itu adalah output dari plot yang sudah disimpan jadi gambar itu, diagram. Oke, penjelasan di bawah. Koefisien korelasi menggambarkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel berdasarkan scatter plot yang ditampilkan. Kita dapat melihat hubungan antara variabel leafness persen sebagai sumbu X dan in spotlight chart sebagai sumbu Y. Nah, arah korelasi terlihat ada kecenderungan korelasi negatif di sini, di mana semakin tinggi nilai leafness persen, semakin rendah juga nilai in spotlight. Oke, lanjut ke bagian 7, correlation matrix. Nah, di bagian correlation matrix ini bisa kita lihat juga itu codingannya. Nah, correlation matrix ini adalah matrix korelasi. Nah, dengan menggunakan codingan numerik underscore data for. Nah, digunakan untuk menghitung matriks korelasi dari data numerik. Matriks ini menunjukkan korelasi antara setiap pasangan variabel numerik dalam data. Nah, pembulatan hasil fungsi Ron dalam kurung komodo digunakan untuk membulatkan nilai korelasi hingga 2 desimal. Nah, menampilkan matriks korelasi. Nah, dengan cara mengcoding print dalam kurung for underscore matrix untuk menampilkan hasil matriks. Nah, setelah kita codingan di atas, nanti keluar output hasil matriks dari matriks koefisien korelasi. Itu ada beberapa matriks dari berbagai kolom. Itu mungkin cukup sekian pembahasan dari data statistik. Baik. Ada suara saya. Baik, untuk nomor 4 yaitu data science advance. Dimulai dari poin yang pertama yaitu buat regression table. Nah, jadi untuk datanya ini saya mengambil dari Kaggle yang dimana datanya ini memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja siswa dalam ujian. Ini mencakup informasi tentang kebiasaan belajar, kehadiran, keterlibatan orang tua, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan akademik. Oke, dimulai dari poin pertama yaitu membuat regression table. Nah, jadi regression table ini merupakan output dari analisis regresi yang menyajikan informasi tentang hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dalam model. Nah, nanti tabel ini akan menampilkan koefisien, nilai P, R square, standar error, dan metrik-metrik lainnya. Oke. Dimulai dari atas lagi, Bung. Oke, seperti biasa untuk codingannya itu dimulai dari import panda. Import panda ini ialah bagian ini mengimpor pandas dari Python yang digunakan untuk manipulasi data untuk membaca file CSV. Oke, lanjut. Ada import source model ini digunakan untuk analisis statistik, serta formula API ini menyediakan cara untuk mendefinisikan model regresi dengan menggunakan formula ala R. Baris ketiga yaitu full health data PDR CSV yang dimana perintah ini digunakan untuk misalkan menggunakan delimiter. Jadi data ini berisi faktor-faktor yang mempengaruhi performa siswa termasuk jumlah waktu dan nilai ujian. Lalu ada model SMF all. Ini di dalam ini ada terdiri dari 2 kolom exam score dan hours studied, yang dimana baris ini mendefinisikan model regression linear dengan exam score sebagai variabel dependent dan hours studied sebagai variabel independent. Lanjut
result model fit ini perintah untuk menjalankan regresi linear dan menyimpan hasilnya dalam variable result. Yang terakhir itu ada print, jadi perintah ini berfungsi untuk menampilkan hasil-hasil dari regresi linear tadi. Kebabong. Oke. Masuk poin kedua yaitu jelaskan regression. Bener bang. Untuk outputnya, nah bisa dilihat itu output dari codingan yang telah saya jelaskan tadi. Jadi itu menampilkan banyak metrik yang tergabung menjadi satu dan saling berhubungan. Oke, masuk ke poin kedua. Nah, kedua ini ada regression info. Jadi regression info ini terdiri dari 5 elemen, yang dimana dimulai dari pertama, dependent variable ini merupakan variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan oleh model. Nah, kalau dalam kasus ini, SM score itu nilai ujian siswa. Nah, ini merupakan variabel yang terikat atau variabel respon yang nilainya ingin kita ketahui berdasarkan variabel lainnya. Yang kedua yaitu ada model OLS. Jadi model ini yang digunakan yaitu OLS, yang dimana ini metode standar dalam regresi linear. Jadi OLS ini mencoba menemukan garis yang meminimalkan jumlah kuadrat dari perbedaan antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Elemen ketiga yaitu method. Metode ini menunjukkan metode statistik yang digunakan untuk mengestimasi parameter model. Bisa dilihat metode yang digunakan itu least square. Oke, yang keempat yaitu ada elemen date atau tanggal. Jadi elemen ini menginformasikan tanggalan waktu ketika model ini di-feed atau dijalankan. Oke, itu untuk waktu itu sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir itu ada nomor observation, yang dimana ini menunjukkan jumlah total observasi atau data point yang digunakan dalam analisis regresi. Nah, untuk model ini menggunakan 6 observasi. Lanjut, poin ketiga yaitu ada regression coefficient. Bisa dilihat itu output yang ada di poin pertama tadi, namun saya pisahkan agar lebih spesifik. Jadi bagian coefficient ini menampilkan nilai koefisien untuk masing-masing variabel dalam model regresi. Nah, ini menunjukkan bagaimana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jadi ini variabel saling berhubungan. Jadi untuk koefisien ini terdapat 2 baris, yaitu yang pertama ada intercept dan yang kedua hour studied. Jadi untuk intercept ini bisa kita lihat nilai dari koefisiennya itu 58.8536. Jadi intercept ini adalah titik di mana garis regresi memotong sumbu Y, yang berarti nilai ujian ini ketika jam belajar sama dengan 0. Oke, lanjut ke hour studied. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan pada SM score untuk setiap tambahan 1 unit pada hour studied. Bisa dilihat nilainya yaitu 0,4577. Nah, Babung. Nah, itu lihat. Nah, ini merupakan codingan linear regression function. Bisa dilihat itu codingannya. Nah, di mana ada def predict SM score untuk kolom hour studied, return slope hours dikali hour studied plus intercept. Lalu print itu untuk menampilkan, bisa dilihat outputnya yaitu menampilkan hasil prediksi nilai ujian dimulai dari 59 sampai 61. Oke, lanjut. Lagi. Oke, lanjut ke regression p-value. Nah, jadi untuk p-value ini ada 5 kolom, bisa kita lihat dimulai dari STDERL atau standar error. Jadi elemen
elemen ini menunjukkan seberapa banyak perkiraan koefisien kemungkinan berbeda dari nilai sebenarnya di dalam populasi. Bisa dilihat untuk intercept dari STD RR atau standar error itu bernilai 11.524. Lalu untuk hour studied-nya di standar error bernilai 0,577. Lanjut ada kolom t-value. Jadi t-value ini merupakan rasio antara koefisien dan standar errornya yang digunakan untuk menguji hipotesis apakah koefisien berbeda secara signifikan dari 0. Nah, untuk t-value itu bernilai 5,107 yang dimana menunjukkan bahwa nilai intercept berbeda secara signifikan dari 0. Untuk hour studied-nya yang baris kedua itu bernilai 0,793. Lanjut yaitu ada p-value. P-value ini menunjukkan tingkat signifikansi dari suatu statistik. Nah, untuk intercept-nya nilai P-nya yaitu 0,07 yang menunjukkan bahwa nilai intercept signifikan secara statistik, atau p-value itu lebih kecil dari 0,05. Untuk hour studied nilai P-nya yaitu 0,423 yang jauh lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa jumlah jam belajar bukan prediktor signifikan dari nilai ujian untuk model ini. Lanjut ada itu yang bernilai 0,025 sama 0,975 dalam kurung itu merupakan confidence interval yang dimana ini berfungsi untuk menunjukkan rentang di mana kita yakin bahwa nilai sebenarnya dari koefisien jatuh dalam 95% confidence level. Nah, untuk nilai intercept-nya, confidence interval ini bernilai 26,857, 90,851 yang berarti kita 95% yakin bahwa nilai intercept sebenarnya berada di antara 26,86 dan 90,85. Untuk nilai hour studied di baris kedua, confidence interval ini bernilai negatif 0,966, 1,882 yang menunjukkan rentang yang mencakup 0. Jadi bisa disimpulkan kita tidak dapat yakin bahwa ada hubungannya signifikan antara jam belajar dan nilai ujian karena confidence interval ini mencakup 0. Lanjut ke poin berikutnya, scroll bawah. Nah, itu. Lanjut ada regression R square. Nah, R square ini yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam data variabel dependent. Nah, jadi untuk R square ini bisa kita lihat nilainya sebesar 0,166 yang berarti bahwa model ini hanya mampu menjelaskan 16,6% dari variasi dalam nilai ujian siswa. Jadi untuk sisanya yaitu 83,4 yang dimana variasi dalam nilai ujian ini tidak dapat dijelaskan oleh model ini. Yang kedua, baris kedua yaitu ada adjusted R squared yang dimana bernilai negatif 0,642. Jadi secara definisi ini merupakan modifikasi dari R squared yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Nah, nilai 0,042 ini menunjukkan bahwa model ini tidak hanya kurang baik dalam menjelaskan variasi data, tetapi juga menunjukkan bahwa menambahkan variabel independen dalam model ini tidak meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi nilai ujian. Nah, dengan nilai negatif ini menunjukkan bahwa model ini mungkin tidak tepat dan bisa lebih baik jika tidak menggunakan variabel independen yang ada. Nah, jadi menunjukkan bahwa data ini mungkin tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan model yang ada. Bawah. Oke, itu ada visual dari high R square value. Bisa kita lihat itu codingannya. Saya akan menjelaskan sedikit. Nah, jadi ini adalah kode untuk memvisualisasikan hasil dari regresi linear menggunakan matplotlib dan scikit-stats. Nah, jadi kode ini membaca data yang sama dari file sebelumnya, CSV tadi,
dan melakukan regresi linear menggunakan start line regress. Jadi plot yang dihasilkan ini akan ditampilkan dengan titik-titik biru dan garis regresi linear digambarkan sebagai garis merah. Nah, lanjut, ada fungsi myFunc yang digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi berdasarkan persamaan regresi, dan plot ini disimpan dalam bentuk file gambar. Bisa kita lihat di paling bawah itu output PNG. Scroll. Oke, bisa kita lihat gambar grafiknya. Nah, itu gambar grafiknya, bisa kita lihat. Jadi, ini merupakan grafik linear regression our study versus exam score. Jadi ini adalah hasil visualisasi dari kode-kode yang sudah saya input tadi. Nah, plot ini menunjukkan bahwa hubungan antara our study dan exam score itu dengan titik biru mewakili data siswa dan garis merah mewakili regresi yang dihasilkan dari analisis regresi linear. Nah, jadi sebagai tren positif ini, kalau kita lihat dari gambar garis yang dimana sangat lemah antara jam belajar dan nilai ujian, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien regresi kecil. Bisa kita simpulkan dari grafik ini menghasilkan tren yang positif. Lanjut, bawah. Oke, ke poin yang terakhir yaitu jelaskan regression case. Nah, bisa kita lihat itu ada codingan def prediction score our study return 58,8356 plus 0,457 dikali our study, dan perintah print ini untuk menunjukkan outputnya. Bisa kita lihat outputnya 69,3 sampai 69,8. Nah, jadi fungsi ini merupakan menerima parameter our study dan mengembalikan nilai prediksi exam score. Fungsi ini menggunakan persamaan regresi linear dalam bentuk Y sama dengan A plus BX, yang dimana 58,83656 tadi itu merupakan konstanta atau intercept, dan 0,457 merupakan koefisien regresi. Oke, jadi untuk penjelasan outputnya ini, jadi baris-baris kode berikutnya mencetak nilai prediksi untuk jumlah jam belajar 23, 19, dan 24. Jadi untuk hasilnya, yaitu untuk 23 jam belajar dihasilkan nilai 69,3, 19 jam belajar 67,5, 319, dan 24 jam belajar dihasilkan prediksi nilai 69,8204. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih perhatiannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.